sesi ini akan kita lanjutkan dengan mensosialisasikan Edupak dan aplikasi sistem informasi kependudukan. Tadi sudah banyak hal yang sudah saya sampaikan terkait aplikasi ini, pentingnya aplikasi ini, dan kewajiban semua penghulu mengetahui dan menggunakan aplikasi ini. Jadi kami berharap tidak ada kata malas, tidak ada kata tidak bisa, dan tidak ada kata tidak bisa login dengan aplikasi. Karena kita, kebijakan ini bukan kebijakan dari kita Pak, tetapi Pak Menteri sendiri yang sudah mencanangkan ada, terutama yang terkait dengan data penghulu. Simkah tidak akan mengeluarkan data penghulu, dan aplikasi EBI dan lain-lainnya juga tidak akan mengeluarkan data penghulu. Produk data penghulu hanya ada di SIK. Jadi Bapak-bapak, kami harapkan tidak ada lagi yang bisa melakukan aplikasi ini. Nah, untuk lebih jauh ya, kami sudah bentuk tim di Subdit Kepenghuluan akan memberikan masukan nih Mas Hari ya. Aplikasi ini harus vital tahun ini. Jadi untuk periode ini setelah selesai ini sudah aplikasi ini sudah bisa digunakan. Baik teman-teman yang mengajukan usul maupun yang menerima usul, tim penilai. Jadi tahun ini kita sudah alokasikan anggarannya dan semuanya kami harapkan sudah siap. Baik, waktu sepenuhnya kita serahkan kepada narasumber kita siang ini, nanti sampai jam berapa? Sekarang sudah setengah 12. Ya, kita berikan paparan, nanti kita lanjutkan paparan itu setelah maghrib. Karena jam 1 nanti PKN. Badan Kepegawaian Negara dia ngisi jadwal dari jam 1, jam 17 sudah kembali ke bandara. Ya, jadi kita maksimalkan waktu yang tersisa ini. Ini paparan sampai tuntas, tidak ada diskusi, nanti kita diskusikan malam setelah maghrib. Ya, kalau bapak-bapak nanti kita tuntaskan ini sampai malam selesai. Kalau memungkinkan dilanjutkan dengan Prof. Darwis Ude, kita lanjutkan. Kalau tidak, besok Prof. Darwis Ude-nya. Ya, jadi tidak ada yang tidak bisa setelah ini. Baik ya bapak-bapak ya, waktu sepenuhnya kita serahkan kepada narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak penghulu sekalian yang ada di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Pak ya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kehormatan saya. Mungkin tadi sudah dijelaskan Pak ya masalah SIK atau Edupak ini tadi di awal oleh Pak Zaini. Namun ada beberapa yang memang belum login ya Pak, datanya belum masuk ke aplikasi SIK atau Edupak ini. Nah berarti yang datanya yang belum ada atau yang belum masuk di aplikasi SIK atau Edupak ini berarti dia belum pernah login dengan SSO penghulu. Nah di sini saya ini untuk SIK atau Edupak ini linknya adalah cb.kemenag.go.id Pak, / SIM penghulu. Nah ini untuk mengusulkan angka kredit. Nah di bawahnya ada simpek
5.kemenak.go.id, dan ini untuk update biodata, pangkat, jabatan, dan satker atau lokasi KUA Penghulu itu ditempatkan. Nah, namun untuk update biodata, pangkat, dan lainnya ini dibutuhkan verifikasi dari analis kepegawaian untuk diberikan ke penghulu yang memang belum login sama sekali. Ya. Oke, sudah Pak. Nah ini ya Pak, tadi untuk edupaknya tampilannya seperti ini Pak. Bisa kembali dulu Pak. Ya, oh yang tadi Pak. Oke, coba di foto dulu. Kepala. Sudah Pak? Sudah ya? Oke. Ya, tadi Pak untuk edupaknya tampilannya seperti ini. Nah, untuk login itu Bapak-bapak bisa coba di HP juga ya, kalau misalkan yang belum pernah login. Nah, ini tampilan seperti ini Pak, yang simbi.kemenak.go.id, SIM Penghulu. Di sini ada di paling atas pojok kanan atas ini ada login dan SSO Penghulu Pak ya. Nah, untuk login ini aksesnya untuk operator, admin pusat, admin provinsi, dan tim penilai pusat dan tim penilai provinsi Pak. Ya. Nah, kalau untuk penghulu pakai SSO Penghulu ini Pak, yang di sebelah kanan. Ada pojok kanan atas paling ujung ini SSO Penghulu. Ya, ini untuk penghulu, diklik saja SSO Penghulunya, keluar login tampilan yang sama seperti di Simpek Pak. Nah, jadi untuk login Simpek dan Edupak ini untuk penghulu sama ya Pak ya, menggunakan NIP dan password yang sama dari Simpek. Nah, untuk login ini masukkan NIP masing-masing. Okay. Passwordnya juga kalau misalkan ada yang belum tahu, biasanya itu 1 sampai 6 Pak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau yang belum pernah masuk. Tapi kalau misalkan tidak bisa masuk dengan password 1 sampai 6, mungkin bisa ditanyakan ke bagian kepegawaian Pak, biar minta di reset ulang passwordnya ya. Nah, setelah diganti nah, untuk Simpek 5 Pak ya, di sini saya tidak bisa mendemonstrasikan aplikasinya karena lagi ada maintenance Pak. Ya, jadi saya tidak bisa membuka aplikasi Simpek 5. Jadi saya tidak bisa mendemokan bagaimana cara mengupdate biodata, mengupdate password dan lain-lainnya di sini karena ada pemeliharaan. Ya. Nah, saya berarti masuk ke Dupak. Nah, ini loginnya tadi masukin NIP masing-masing Pak, mungkin bisa langsung dicoba dari HP, passwordnya, lalu login. Passwordnya password masing-masing, NIP masing-masing, lalu login. Ini lagi loading Pak ya, lagi nunggu. Nah, kalau misalkan berhasil masuk seperti ini Pak, ada data penghulu yang bersangkutan namanya ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan sedikit di depan oleh Pak Zaini. Nah, ini ada data penghulu aktif, berarti data ini sudah, kalau berhasil login berarti datanya sudah masuk ke aplikasi Edupak Pak. Nah, nanti data penghulu yang sudah masuk ke Edupak atau SIG ini Pak, ini nanti akan digunakan untuk semua aplikasi yang menggunakan data daftar penghulu. Nah, jadi seperti di SIMKAH
nanti menggunakan data penghulu yang ada di SIG ini Pak. Nah jadi kalau misalkan data penghulu tersebut belum masuk di aplikasi SIG atau Edupak, maka di SIMKah dan lain sebagainya itu tidak ada juga Pak data penghulu tersebut Pak. Ya nanti itu nanti saling terintegrasi ya. Nah jadi kalau penghulu yang belum login seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Zaini kan ada KUA yang memang belum sama sekali belum ada penghulunya Pak ya. Nah itu kalau bisa login semua dulu Pak biar datanya masuk. Oke. Nah ini nah nanti kalau misalkan ada yang belum bisa login Pak, mungkin nanti bisa dikirimkan ke saya NIP-nya untuk saya cek ini kendalanya di mana, kenapa tidak bisa login. Ya nanti di situ saya akan cek dulu. Itu bisa jadi ada kesalahan biodatanya yang ada di SIMPOK Pak. Nah jadi kalau misalkan ada error 500, kemungkinan itu yang pertama dia belum mengupdate satkernya atau lokasi KUA penghulu tersebut ditempatkan. Nah itu bisa jadi belum update yang pertama, yang kedua jabatannya juga belum update. Nah lalu satu lagi untuk lokasi satker dan ya jabatan saja pangkatnya Pak. Nah jadi ada 3 itu Pak harus diupdate. Nah nanti kalau misalkan yang belum bisa login itu nanti diinfokan ke saya. NIP mungkin di list saja Pak ya, mungkin dari provinsi mana di list NIP-nya berapa, namanya siapa, ini belum bisa login kenapa gitu ya. Nanti di list aja jadi satu file, baru saya cek satu-satu gitu Pak. Yang belum bisa login aja Pak ya. Tapi kalau yang sudah bisa login nanti dilanjutkan aja untuk pengajuan usul angka kreditnya ya. Nah ini untuk data penghulu aktif Pak yang sudah pernah login mungkin bisa langsung buka. Nah di sini ada menu untuk master ini data penghulu aktif itu untuk data penghulu yang bersangkutan. Yang kedua ada report nikah. Nah report nikah ini ada data nikah, rekap nikah rujuk per tahun, dan kebutuhan penghulu. Nah kebutuhan penghulu ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zaini di depan Pak ya, untuk formasi kebutuhan penghulu. Jadi di KUA tersebut berapa penghulu yang dibutuhkan. Nah itu dilihatnya di kebutuhan penghulu ini Pak. Itu bisa dilihat masing-masing. Nah ini ada tahunnya ini baru ada datanya itu tahun 2021 Pak ya. Nah jadi milih tahunnya dulu. Kalau ini untuk kebutuhan penghulu, diklik saja kebutuhan penghulu lalu pilih tahun. Nah tahunnya ini pilihnya 2021 Pak, karena 2022 belum masuk jumlah data nikahnya. Nah lalu pilih provinsinya apa, lalu kabupatennya apa ya. Dicari. Nah ini akan keluar data report kebutuhan penghulu formasinya. Nah ini yang tadi dijelaskan di depan Pak ya, dan ini bisa diekspor ke dalam Excel. Nah jadi bapak-bapak mungkin bisa print ya, bisa untuk laporan atau apa gitu. Nah ini bisa dicetak ya. Oke, nah ini tadi sudah dijelaskan Pak ya bagaimana. Nah lalu untuk mengusulkan, kalau ingin mengusulkan PAK itu menunya ada di master data penghulu aktif. Nah di sini Pak tadi yang pas login ini keluar seperti ini. Di sini ada tombol-tombol nih Pak di sebelah kanan ini yang warna kuning, biru, dan merah ya. Nah kuning ini untuk mengedit biodata Pak. Nah, jadi nanti saya jelaskan. Yang kedua, yang biru ini untuk daftar surat pernyataan dan dupak yang sudah dibuat.
Nah, ini yang ketiga warna merah, ajukan ke tim penilai. Jadi ini untuk mengajukan ke tim penilai. Ya, ini ada 3. Jadi intinya untuk mengusulkan dupak atau surat pernyataan ini ada di 3 ini Pak, 3 di tombol ini. Nah, kalau ingin membuat surat pernyataan atau dupak ini ada di edit biodata dulu Pak, warna kuning. Ya, edit biodata. Nah, ini lagi login. Nah, ini Pak, tampilannya seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, ini ada warna abu-abu Pak ya. Yang atas abu-abu, ada warna putih. Nah, yang warna abu-abu ini itu berarti dari Simpok Pak ya. Di update-nya di Simpok tadi. Ya, di Simpok ini Pak, simpok5.kemenak.go.id ya. Yang warna abu-abu di sini update-nya. Nah, untuk tugas tambahan tadi sudah dijelaskan untuk kepala KUA dimasukkan. Nah, lalu masukkan jumlah angka kredit terakhirnya Pak di input. Ini ya, jumlah angka kredit terakhir di input. Lalu di bawahnya klik buat usul PAK. Buat usul PAK. Nah, ini untuk membuat surat pernyataan. Nah, seperti ini Pak. Untuk membuat surat pernyataan ya. Nah, di sini surat pernyataan ini di bawahnya ada surat periode masa pengisian Pak ya. Nah, masa periode pengisian ini adalah 1 tahun Pak, dari 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Nah, caranya adalah pertama kali pilih pelaksanaan kegiatannya dulu Pak. Nih di atas pelaksanaan kegiatan ini ada unsur-unsur kegiatan seperti pendidikan, pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, bimas Islam, pengembangan profesi, penunjang tugas penghulu, dan ada angka kredit tugas tambahan untuk kepala KUA. Nah, jadi untuk kepala KUA ada tambahan angka kreditnya Pak di sini. Ya, contoh misalkan kita pilih pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk. Oke, nah di bawahnya ada yang bertanda tangan di bawah ini Pak. Nah, ini adalah nama atasan langsungnya Pak. Nama atasan langsung di input. Ya, lalu NIP-nya berapa? Pangkatnya apa? Diisi. Jabatannya apa? Diisi. Lalu unit kerjanya diisi. Ya. Nah, di bawahnya ada nama penghulu yang bersangkutan ini, nama penghulu yang bersangkutan yang login. Nah, di sini ada catatan Pak ya. Sehubungan yang warna biru ini, sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan untuk semua bukti fisik itu diupload di Google Drive pribadi masing-masing penghulu Pak. Ya, lalu di copy atau digandakan linknya itu ke dalam edupak. Nah, jadi bukti fisik itu uploadnya bukan di aplikasi edupak Pak, tapi hanya linknya saja di edupak. Nah, uploadnya itu di Google Drive masing-masing, karena supaya tidak membebani server yang ada di pusat. Nah, untuk cara uploadnya itu bisa di-download langsung Pak di sini. Ini ada tulisan download di sini. Nah, ini cara untuk mengupload panduan di Google Drive. Jadi bisa di-download masing-masing, bisa dibaca caranya. Nanti saya jelaskan sedikit bagaimana cara upload di Google Drive-nya. Ini lagi buka. Ya, ini ada cara upload bukti fisik ke dalam Google Drive Pak.
Ini panduannya bisa di-download masing-masing. Oke, nanti saya jelaskan sedikit. Nah, untuk cara mengisi surat pernyataan ini Pak, contoh misalkan kita pilih butir kegiatan melakukan kegiatan pemeriksaan analisis berkas permohonan akad nikah atau rujuk. Nah, ini pertama kali lakukan kegiatannya sebanyak misalkan ada 15 kegiatan. Nah, lalu di sini keluar otomatis angka kreditnya Pak. Nah, ini sudah keluar otomatis angka kredit yang didapat sesuai dengan angka kredit jabatan dia saat ini. Ya, ini 0,04 ini kan untuk ahli muda. Ya Pak ya, kalau untuk ahli madya kan beda lagi nilainya Pak ya. Nah, ini nilai otomatis. Nah, lalu di sebelahnya lagi ini adalah link dari Google Drive, bukti fisik. Nah, jadi tadi di-upload dulu di Google Drive, masukkan di sini linknya. Ini tinggal apa ini? Tinggal di copy. Nah, jadi hanya link saja. Nah, jadi yang dimasukkan hanya link bukti fisiknya di sini Pak. Nah, ini misalkan ini contoh untuk melakukan kegiatan dari tanggal 1 Januari sampai 2 Februari 2022 ya Pak, sebanyak 15 kegiatan. Nah, kalau misalkan ada lagi kegiatannya nih dari Maret misalkan sampai April, tinggal ditambahkan saja ini Pak, tombol tambah ini. Nah, nanti di bawahnya keluar di sini Pak. Nah, misalkan ada kegiatan lagi dari Maret 1 Maret sampai April 30 April itu melakukan sebanyak kegiatan, misalkan ada 25 kegiatan yang dilakukan. Ini angka kreditnya muncul otomatis di sini. Nah, 1. Lalu kopikan lagi link yang ada di Google Drive tadi untuk bukti fisik tanggal April sampai Maret sampai April ya. Nah, seperti ini Pak. Jadi cara menginputnya seperti ini. Jadi untuk kegiatan yang lain, misalkan ada melakukan kegiatan analisis tanggapan atau pengaduan masyarakat, itu sama cara mengisinya. Ya, intinya kalau sudah bisa mengisi satu seperti ini, maka yang lainnya bisa mengisi juga Pak, karena cara mengisinya sama. Ya. Nah, kalau ini sudah selesai, lalu menginput tempatnya. Tempatnya di sini misalkan Makassar. Nah, lalu di sini tanggalnya tanggal 31 Desember 2022. Nah, ini ada nama atas nama tanda tangan, maksudnya adalah apabila nama atasan langsungnya berbeda dengan yang menandatanganinya, ini diisi Pak. Ya, namanya siapa yang menandatangani. Misalkan nama atasan langsungnya Andi misalkan. Lalu yang bertanda tangan si Dedi. Nah, berarti ini dimasukin namanya si Dedi yang bertanda tangan, walaupun nama atasan langsungnya itu si Andi, ya kan? Nah, jadi ini diisi kalau misalkan yang bertanda tangan ini berbeda dengan nama atasan langsungnya. Tapi kalau sama nama atasan langsung dan yang bertanda tangan ini tidak perlu diisi Pak. Nah, setelah itu disimpan. Nah, ini kalau ada tulisan data berhasil diubah dan ditambahkan, berarti sudah berhasil disimpan. Nah, ini kalau ini sudah ada datanya, berarti ini sudah tersimpan Pak. Kayak nama atasan langsungnya siapa, NIP-nya siapa, NIP-nya berapa, pangkatnya, berarti ini sudah tersimpan. Nah, kalau mau lihat lagi, pilih lagi tadi pelayanan bimbingan dan nikah atau rujuk, lalu di bawahnya sudah ada, masih loading Pak. Nah, ini Pak, angka kreditnya yang tadi diinput sudah tersimpan Pak. Ya.
Nah, jadi untuk menambahkan angka kredit itu caranya sama seperti itu Pak, diulang-ulang dari sini tadi. Ya, jadi setelah login masuk ke edit biodata yang gambar pensil ini warna kuning, lalu update biodata buat usul PAK, keluar seperti ini. Nah, kalau sudah bisa menginput jumlah angka kredit, berarti kedepannya untuk dupak dan mengakumulasikan surat pernyataan berarti itu sudah mudah Pak. Ya, karena tidak perlu menginput lagi untuk angka kredit. Jadi intinya di inputnya tuh di surat pernyataan ini Pak. Nah, kalau ini sudah bisa, berarti untuk dupak dan untuk mengajukan ke tim penilai itu tidak perlu lagi menginput angka kredit lagi Pak. Nah, cukup di surat pernyataan. Ya, nah, mungkin mungkin ada yang mau ditanyakan Pak sampai di surat pernyataan. Ya. Atas nama penghulu itu kepala kamar. Bagaimana kalau penghulu itu sendiri dia juga kepala kamar? Siapa yang tanda tangan? Apakah dia sendiri yang tanda tangan? Satu kang kenena. Atas nama langsung tanda dari penghulu itu. Walaupun dia sendiri. Kan kenena dia kepala keuangan. Ya, soal tanda tangan ini disesuaikan aja dengan SIMKAH ya. SIMKAH, di SIMKAH itu kan tugas penghulu, dia selaku kepala kawah dia yang menandatangani. Untuk sementara pakai itu aja dulu. Ya, ada lagi Pak? Ya. Dalam bayaran ada orang bisnis Saya baca lagi Pak ya, formatnya itu seperti apa. Nah, untuk untuk mengupload itu buka Google Drive, drive.google.com ini seperti, nah ini Pak. Nah ini ya Pak, untuk mengupload pertama kali buka drive.google.com ini Pak. Ya. Dan ini keluar tampilan seperti di bawah ini, ya. Lalu loginnya itu menggunakan Gmail masing-masing Pak. Ya. Jadi yang belum punya Gmail mungkin bisa dibuat Gmailnya dulu Pak untuk mengupload bukti fisik. Nah, kalau yang sudah punya tinggal login saja pakai Gmail masing-masing. Nah, kalau berhasil login, dia akan masuk seperti ini Pak. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, untuk pertama kali itu dibuat dulu Pak struktur foldernya. Ya, struktur foldernya itu lebih mudahnya sih dibuat di Explorer seperti ini Pak. Ya, di Windows Explorer kalau di laptop Pak ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dibuat dulu struktur foldernya seperti ini Pak. Oke. Nah, di sini ada bimbingan masyarakat Islam, pelayanan bimbingan nikah atau rujuk, pendidikan, pengembangan kepenghuluan, pengembangan profesi, penunjang tugas penghulu. Nah, jadi pertama kali itu buat nama folder untuk unsur kegiatannya Pak. Ya, ada 6 seperti ini. Pertama kali buat itu, lalu yang kedua buat struktur untuk sub unsurnya. Jadi misalkan pelayanan bimbingan nikah atau rujuk, buka dulu foldernya, di dalamnya ada sub unsurnya. Ya, sub unsurnya ini di sini contoh pelayanan nikah. Nah, jadi pertama buat folder unsur kegiatannya, yang kedua buat folder sub unsur kegiatannya. Nah, lalu di dalam sub unsur kegiatan bikin lagi folder untuk butiran kegiatan, nama butiran kegiatannya. Ya, ini melakukan kehendak nikah atau rujuk. Nah, jadi butiran kegiatannya itu
seperti yang ada di sini Pak. Nah ini butiran kegiatannya ini: menyusun rencana kerja operasional individual, melakukan kegiatan pemeriksaan, melakukan kegiatan penolakan kehendak nikah atau rujuk ya. Nah ini adalah untuk butir-butir kegiatannya ya. Jadi ada 3 folder Pak. Yang pertama folder unsur kegiatannya dulu, lalu di dalam folder unsur kegiatan ada folder sub unsur kegiatannya. Nah, lalu di dalam folder sub unsur kegiatan ada folder butir-butir kegiatannya ya. Nah, jadi dibuat dulu itu struktur foldernya biar lebih mudah Pak ya. Lalu di dalamnya ada nama filenya, file bukti fisiknya ya, seperti ini Pak ya. Nah, jadi baru file bukti fisiknya itu di dalam folder butir-butir kegiatannya masing-masing. Nah, untuk penamaan file bukti fisik itu adalah nama tanggal kegiatannya Pak ya. Contoh, ini kan di surat pernyataan ini tadi memasukkan tanggal 1 Januari sampai tanggal 28 Februari 2022 Pak ya. Berarti bukti fisiknya itu disamakan Pak untuk 1 Januari 2022 sampai 28 Februari 2022 ya. Di dalamnya tersebut itu isinya yaitu untuk bukti fisik dari range tersebut. Jadi dari tanggal 1 sampai 28 Februari ini kan ada 15 kegiatan tadi Pak ya. Nah, berarti bukti fisiknya itu untuk 15 kegiatan tersebut gitu Pak ya. Jadi untuk tanggal ini disesuaikan jumlah kegiatannya. Jadi kalau melakukan kegiatan 15 berarti bukti fisiknya juga sama, isinya 15 ya. Kalau untuk dari tanggal 3 Maret sampai 30 April itu 25 kegiatan, berarti di sini isi bukti fisiknya 25 juga Pak ya. Berarti isinya disesuaikan dengan jumlah kegiatan yang dilakukan oleh penghulu ya. Nah, kalau sudah memasukkan file datanya ke folder masing-masing ini Pak ya. Oke, ini sudah dibuat, filenya sudah dimasukkan ke ini tadi. Berarti untuk ke Google Drive-nya itu lebih mudah Pak. Jadi ini kita blok dulu semua Google Drive tadi yang ini dibuka ya. Oke, ini saya hapus dulu ya, ini anggap aja kosong. Nah, ini kosong Pak ya, ini belum ada folder sama sekali Pak. Nah, jadi misalkan kosong seperti ini. Nah, folder yang tadi kita buat tadi Pak, ini kita blok dari depan Pak. Bloknya itu dari unsur kegiatan ya. Kita blok lalu tarik aja Pak ke Google Drive ini Pak. Nah, tunggu sampai proses upload selesai. Nah, kalau sudah selesai berarti sudah masuk bukti fisiknya ke Google Drive. Ini sudah selesai semua. Nah, berarti struktur folder yang tadi dibuat sudah masuk ke Google Drive Pak. Nah, pertama kali kita buka tadi kan kegiatannya ini dari tanggal 1 ya Pak ya. Dari tanggal 1 Januari sampai 28 Februari itu melakukan 15 kegiatan. Berarti kita buka folder tadi pelayanan bimbingan nikah atau rujuk, pelayanan nikah, melakukan. Nah, ini tanggalnya tadi Pak dipilih. Tanggal 1 Januari sampai 28 Februari, diklik kanan, lalu get link, dapatkan link ini.
Nah, ini ada pilihannya. Pilih general access-nya itu anyone with the link, atau siapapun bisa mengakses. Nah, ini kalau tidak dipilih berarti tim penilai tidak bisa melihat, Pak. Nah, intinya di sini, Pak. Nah, ini semua ada di buku, Pak, ya, di buku tadi nih. Untuk cara upload tadi ada di buku ini tadi. Nah, jadi nanti tinggal dibaca bukunya, Pak, kalau misalkan ada yang terlewat ya. Nah, ini dipilih, Pak, tadi anyone with the link, atau siapapun bisa mengakses link ini, Pak, ya, termasuk tim penilai ya, Pak, intinya. Kalau sudah selesai, di copy linknya, Pak, ini paling bawah, copy link. Nah, lalu balik lagi ke surat pernyataan tadi, Pak. Nih, baru masukkan ke sini, Pak, linknya. Nah, seperti ini, Pak. Kalau sudah ada link seperti ini, berarti bukti fisik sudah bisa dilihat di surat pernyataan yang dibuat tadi, Pak. Ya. Nah, jadi memasukkan bukti fisiknya sesuai tanggal kegiatan masing-masing, Pak, ya. Nah, jadi kalau bisa jangan sampai salah memilih file ini, Pak. Nah, jadi makanya di sini penamaan bukti fisiknya adalah tanggal kegiatannya. Jadi biar sama seperti yang ada di surat pernyataan ini, Pak. Nah, jadi nama file sama dengan nama tanggal ini kegiatannya, Pak. Ya. Jadi biar kita mudah juga untuk mengcopy link tersebut ini, Pak. Nah, ini get link, pilih anyone with the link, copy, lalu masukkan di sini. Nah, berarti ini sudah masuk 2 bukti fisik dan untuk dua kegiatan ini, dua tanggal ini, Pak. Ya. Kalau ini sudah selesai, simpan lagi, Pak. Nah, jadi setiap memasukkan itu disimpan ya, Pak, ya, supaya tidak hilang. Setiap menginput disimpan. Nah, ini sudah selesai. Kita buka lagi pelayanan bimbingan nikah atau rujuknya. Masih loading. kali per tahun. Nah, ini akan kita sinkronkan dengan bagian HDI nanti sekjen, supaya penghulu diberi ruang terbuka lagi. Jangan dibatasi sebanyak 150 kali. Bebas saja. Nah, tentu sebelum sampai ke sana kita minta bahwa Bapak uploadlah kegiatan itu kalau yang banyak kegiatannya cukup 1 kali sebulan. Berapa justru misalnya satu file itu isinya 100 kegiatan atau 200 kegiatan, udah 1 bulan sekali itu. Jadi seperti itu, Pak, ya. Untuk upload di Google Drive itu maksimal 5 GB, Pak.